Headline berita MotoGP hari ini akan menyajikan beragam informasi menarik, diantaranya hasil race Moto2 Qatar 2020 yang berakhir dramatis bagi adik Valentino Rossi. Lalu ada kabar buruk terkait Valentino Rossi yang terancam tak akan bisa mengikuti seluruh seri MotoGP 2020 karena tempat tinggalnya di Urbino, Italia termasuk ke dalam zona merah virus corona. Terakhir, ada pengakuan mengejutkan dari bos Ducati yang menyatakan hampir pasti menggait Vinales untuk MotoGP 2021 sebelum akhirnya digagalkan oleh strategi gerak cepat Yamaha di bursa pembalap. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Seri perdana Moto2 yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 8 Maret 2020 berlangsung dramatis bagi Luca Marini yang membalap untuk tim Sky Racing Team VR46. Mengawali balapan dari urutan kedua, Luca Marini nyaris memimpin di sepanjang balapan sebelum akhirnya mengalami crash di tikungan 16 saat balapan memasuki putaran terakhir. Sementara itu, rider tim Red Bull KTM, Tetsuta Nagashima berhasil menjadi pemenang seusai melakukan comeback fantastis dengan mengawali balapan dari urutan ke-14. Pembalap asal Jepang itu menyelesaikan balapan yang berlangsung selama 20 putaran dengan menorehkan catatan waktu 40 menit 00,192 detik. Adapun jalannya sesi balapan Moto2 Qatar 2020 diawali dengan aksi Luca Marini yang langsung mengambil alih posisi Joe Robert sesaat setelah bendera start sebagai tanda mulainya balapan dikibarkan. Masih berada di putaran pertama, duel ketat langsung terjadi antara Luca Marini dan pembalap Italtrans Racing Enea Bastianini. Marini dan Bastianini selanjutnya saling bergantian mengisi tempat terdepan, sementara Jorge Martin dari tim Red Bull KTM Ajo menguntit di posisi ketiga. Pembalap asal Spanyol tersebut perlahan tapi pasti mulai menebar ancaman usai menyalip Bastianini dan kian dekat dengan posisi Luca Marini. Luca Marini perlahan-lahan mulai menjauhi para pesaingnya tatkala balapan memasuki putaran keempat dari total 20 lap. Joe Robert yang sempat terbenam perlahan-lahan kembali muncul dengan merebut posisi kedua dari tangan Jorge Martin. Balapan menyisakan 15 putaran, Joe Robert yang mengawali balapan dari urutan terdepan perlahan-lahan mampu memangkas jarak dengan Luca Marini. Dengan menggunakan strategi slipstream, rider asal Amerika Serikat itu semakin percaya diri untuk menantang Luca Marini dalam perebutan posisi terdepan. Rider tim Flexbox HP40, Lorenzo Baldassari juga tak ketinggalan memanaskan persaingan di baris depan usai mampu merangsek masuk ke posisi ketiga saat balapan memasuki putaran ke-8. Persaingan kembali memanas saat Joe Robert dan Lorenzo Baldassari mengkudeta posisi Luca Marini sebagai pembalap tercepat saat balapan menyisakan 6 putaran. 3 putaran tersisa, rekan satu tim Jorge Martin, Tetsuta Nagashima mengambil alih posisi terdepan usai manuvernya di tikungan 1 membuahkan hasil. Nagashima kian menjauhi para pesaingnya. Sementara posisi kedua ditempati oleh Lorenzo Baldassari, Bastianini menggenapi 3 pembalap yang berada di podium. Sementara itu, Luca Marini yang sepanjang balapan menduduki posisi terdepan mengalami crash di tikungan 16 saat balapan memasuki putaran terakhir. Hasil ajang balap motor kasta kedua di dunia, Moto2 di sirkuit internasional Losail Qatar itu menempatkan pembalap Indonesia Andi Gilang berada di atas adik Valentino Rossi setelah berhasil menyelesaikan balapan dengan menempati posisi ke-22. Berikut hasil lengkap Moto2 Qatar 2020.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's Italia menjadi negara Eropa dengan jumlah kasus virus corona terbanyak. Hingga pekan ini tercatat ada 1.200 kasus virus corona baru. Alhasil sampai sekarang ada 5.883 kasus virus corona di Italia. Jumlah tersebut membuat negara yang beribu kota di Roma itu hanya kalah dari Cina dan Korea Selatan mengenai jumlah kasus infeksi virus COVID-19. Pemerintah Italia pun mengambil sikap tegas untuk mencegah virus ini semakin masif penyebarannya. Otoritas setempat bahkan sedang meramu sebuah undang-undang larangan bepergian karena virus corona. Larangan masuk dan keluar Italia ini mencakup daerah Lombardi dan 11 provinsi yang terletak pada bagian utara negara ini. Rincian 11 provinsi tersebut adalah Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dan Rimini di wilayah Emilia-Romagna, Venesia, Padua dan Treviso di wilayah Veneto, Asti dan Alessandria di Piedmont, dan Provinsi Passaro dan Urbino di wilayah tengah Marse. Jika disahkan, maka pelanggar undang-undang ini akan didenda. Mereka yang didenda karena tertangkap memasuki atau meninggalkan daerah zona merah tersebut. Nahasnya, salah satu provinsi yang masuk zona merah itu adalah Urbino, yang merupakan tempat kelahiran sekaligus tempat tinggal pembalap papan atas MotoGP Valentino Rossi. Tentu undang-undang mengenai virus corona ini akan membuat Rossi tidak bisa keluar dari Italia. Artinya, ia terancam tidak bisa mengikuti MotoGP 2020. Italia memang salah satu negara penyumbang sumber daya manusia terbanyak di MotoGP. Tentu saja undang-undang larangan bepergian di Italia ini turut memengaruhi keberlangsungan event MotoGP ke depannya. Sporting Director Ducati Corse, Paolo Ciabatti, menyatakan bahwa pihaknya sempat menjalani negosiasi yang benar-benar serius dengan Maverick Vinales. Bahkan negosiasi itu sudah membicarakan berbagai detail untuk MotoGP 2021. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Sky Sport. Sejak pertengahan MotoGP musim lalu, Vinales menjadi incaran utama Ducati yang tengah getol mencari rider muda untuk tim pabrikannya. Situasi itu juga didukung sinyal-sinyal yang dilepas Vinales bahwa ia ogah-ogahan bertahan di Monster Energy Yamaha akibat Valentino Rossi yang selalu diutamakan tim. Ducati juga mengincar rider Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Vinales lebih tertarik pada Ducati karena Quartararo mengincar motor Yamaha YZR M1 spek pabrikan sejak tahun ini. Meski begitu, pada akhir Januari, Yamaha malah mengumumkan kedua rider ini akan bertandem pada MotoGP 2021. Maverick lebih tertarik dari Fabio, karena Fabio bertekad ingin mengendarai motor pabrikan tahun ini. Kami bicara dengan manajer Maverick, tapi Yamaha gerak cepat. Mereka tak menunggu keputusan Vale hingga dengan cepat mendapatkan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo, tutur Ciabatti. Ketika ditanya apakah pihaknya sempat benar-benar menyodorkan kontrak kepada Vinales, Ciabatti ragu-ragu menjelaskan lebih lanjut. Meski begitu, ia menyatakan bahwa negosiasi mereka sudah cukup serius sebelum Yamaha memberikan tawaran yang lebih baik. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda.
Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.